Yerusalem merupakan salah satu kota yang diperebutkan Israel dan Palestina karena memiliki nilai historis, religius, dan politik yang tak tertandingi. Kota ini dianggap suci oleh 3 agama besar dunia, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Masing-masing agama memiliki situs-situs penting di dalamnya. Lalu, milik siapa sebenarnya kota Yerusalem? Berikut sejarah kota Yerusalem dalam Alkitab. Yerusalem terletak di daerah perbukitan Yehuda, jauh dari pesisir dan jalan raya Transyordania. Yerusalem memiliki bentang alam yang terjal dan berbahaya yang melindungi akses ke kota dari timur dan barat. Yerusalem dalam Alkitab dibangun di atas 2 punggung bukit yang sejajar dari utara ke selatan. Punggung bukit barat yang lebih tinggi dan lebih lebar dibatasi di barat dan selatan oleh lembah Hinom. Sedangkan punggung bukit timur yang lebih sempit dan lebih rendah dibatasi di timur oleh lembah Kidron yang di wilayah Yerusalem pada dasarnya mengalir dari utara ke selatan. Pemukiman paling awal di Yerusalem dimulai di bagian selatan seluas 15 hektar dari punggung bukit timur, inti kuno yang lama, karena satu-satunya mata air berukuran besar, yaitu mata air Gihon, terletak di sana. Dari tahun 2000 sampai 1550 sebelum Masehi, Yerusalem disebutkan beberapa kali dalam teks-teks Mesir sebagai Urusalimum, atau yang berarti fondasi Dewa Salim atau kota perdamaian. Meskipun sisa-sisa bangunan yang digali sedikit, sebagian besar tembok tebal telah ditemukan. Tembok ini tampaknya dibangun sekitar tahun 1800 sebelum Masehi dan terus digunakan, dengan pembangunan kembali hingga akhir monarki Yudea tahun 586 sebelum Masehi. Kota itu tetap seluas 15 hektar hingga mulai berkembang ke utara pada masa Daud dan Sulaiman. 2 peristiwa dalam kehidupan Abraham menempatkannya di dekat Yerusalem. Melkisedek, Raja Salem, bertemu Abraham setelah ia menyelamatkan Lot. Kemudian Abraham membawa putranya Ishak ke salah satu gunung di wilayah Moria untuk mengorbankannya, tempat yang sama di mana Salomo membangun bait suci. Yerusalem selanjutnya muncul dalam kisah-kisah penaklukan di bawah Yosua. Ketika Raja Yerusalem, Adonisedek, mendengar tentang perjanjian orang Gibeon dengan Yosua, ia menyadari bahwa jalur komunikasi utamanya dengan pesisir dan dengan ke Mesir sedang terancam. Ia mengumpulkan koalisi yang terdiri dari Raja Amori lainnya dan menyerang Gibeon, tetapi dikalahkan oleh Yosua. Selama masa hakim-hakim, Yerusalem berada di bawah kendali orang Yebus dan diberi nama Yebus. Daud, orang Yehuda, yang merebut kota itu pada tahun ke-7 pemerintahannya dan menjadikannya ibu kotanya. Jenderalnya adalah Yoab, menggunakan sinor atau poros air. Untuk melakukannya, terowongan diagonal bawah tanah yang dipahat di batu yang mengarah dari dalam kota ke kolam besar yang dialiri oleh mata air Gihon. Karena lokasi Yerusalem yang netral, kota itu menjadi ibu kota yang dapat diterima baik oleh suku Yehuda milik Daud maupun suku-suku di utara. Kota itu menjadi milik pribadi Daud dan keturunannya, disebut Kota Daud, dan tempat kedudukan kerajaan dinasti Daud. Daud membawa tabut dari Kiryat Yarim ke Yerusalem, yang ia dirikan sebagai pusat peribadatan utama bagi seluruh Israel. Daud membangun istananya sendiri di sana, dan menjelang akhir pemerintahannya, membeli tempat pengirikan Arauna orang Yebus, sebuah lokasi di utara dan lebih tinggi dari pusat kota kuno, tempat Salomo akhirnya membangun bait suci. Pada tahun keempat pemerintahan Sulaiman, tahun 966 sebelum Masehi, ia mulai membangun bait suci, tugas yang memakan waktu 7 tahun. Lokasi pasti bait suci tidak diketahui, meskipun banyak peneliti menempatkannya di sekitar tempat suci umat Islam yang disebut Kubah Batu. Di sebelah selatan bait suci, tetapi di utara inti kota kuno Yerusalem, Salomo membangun istananya sendiri dan istana hutan Libanon.
Ada kemungkinan bahwa Akropolis kerajaan ini pada masa lampau disebut Milo atau Tiras-Teras, tetapi kemudian dikenal sebagai Ophel atau Akropolis. Salomo memperkuat tembok Yerusalem dan memasukkan Milo atau Ophel serta area Bait Suci ke dalam batas-batas tembok. Dengan demikian, kota bertembok itu meluas dari 15 hektar menjadi sekitar 37 hektar. Selama masa pemerintahan monarki yang terbagi, tahun 930 sampai 722 sebelum Masehi, Yerusalem diserang beberapa kali. Pertama oleh Firaun Mesir tahun 925 sebelum Masehi, dan kedua oleh Hazael dari Aram Damaskus sekitar 813 sebelum Masehi. Dalam setiap kejadian, hadiah-hadiah mewah yang diambil dari perbendaharaan Bait Suci digunakan untuk menyuap para penyerang. Namun, pada zaman Amazia dari Yehuda, Yehoas dari Israel menyerang kota itu dan meruntuhkan tembok Yerusalem dari gerbang Efraim sampai ke gerbang sudut, sekitar 790 sebelum Masehi. Akan tetapi, sulit untuk menentukan lokasi gerbang-gerbang ini di tembok kota. Selama abad ke-8 sebelum Masehi, Uzia membangun menara-menara di Yerusalem di gerbang sudut, di gerbang lembah, dan di sudut tembok saat ia memperkuat pertahanan kota. Juga selama masa pemerintahannya tahun 792 sampai 740 sebelum Masehi dan setelahnya, Yerusalem meluas ke arah barat sehingga mencakup bagian selatan punggung Bukit Barat. Mungkin karena para pemukim dari kerajaan utara pindah ke selatan untuk menghindari serangan Asyur. Dalam penggalian di kawasan Yahudi modern di kota tua Yerusalem, ditemukan segmen tembok besar sepanjang 210 kaki, setebal 23 kaki, dan di beberapa tempat dipertahankan setinggi 10 kaki. Tembok ini kemungkinan dibangun pada zaman Hizkia karena ancaman serangan Asyur. Ia menutup seluruh bagian selatan punggung Bukit Barat, sehingga total luas kota bertembok itu membengkak menjadi 150 hektar dan berpenduduk sekitar 25.000 jiwa. Karena mata air Gihon agak jauh dari pinggiran barat yang baru dipagari, Hizkia menyusun rencana untuk mengalihkan air ke suatu tempat di dalam tembok kota, lebih dekat ke Bukit Barat. Ia melakukannya dengan menggali terowongan bawah tanah yang mengikuti jalan berkelok-kelok ke suatu titik di lembah tengah yang berada di dalam tembok kota yang baru dibangun. Pengalihan ini disebutkan tidak hanya dalam Alkitab 2 Raja-Raja bab 20 ayat 20, tetapi juga dalam prasasti Ibrani yang ditemukan di ujung selatan terowongan sepanjang 1750 kaki. Tetapi karena dosa-dosa yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang dan para pemimpin mereka, penghakiman Allah jatuh atas Yerusalem pada tahun 605 dan tahun 597, dan puncaknya pada tahun 586 sebelum Masehi. Tahun ketika Nebukadnezar menghancurkan kota dan Bait Suci. Hampir 50 tahun kemudian, kembalinya orang-orang Yerusalem dalam skala besar dimulai sebagai tanggapan terhadap dekret yang dikeluarkan oleh Kores tahun 539 sebelum Masehi. Dipimpin oleh Sesbazar, 49.897 orang kembali ke Yerusalem dari Babel, membangun kembali altar Bait Suci, dan melembagakan kembali penyembahan korban. Akan tetapi, baru pada zaman Darius dari Persia, orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Zerubabel mampu benar-benar membangun kembali Bait Suci tahun 520 sampai 516 sebelum Masehi. Kepulangan kedua dari Babel dipimpin oleh Ezra sang juru tulis tahun 458 sebelum Masehi dan terkenal karena pencapaian rohaninya. Pembangunan kembali tembok-tembok itu sebenarnya terjadi pada zaman Nehemia tahun 445 sebelum Masehi. Sejak saat itu hingga awal abad kedua sebelum Masehi, tidak banyak yang diketahui tentang Yerusalem. Pada awal abad kedua, Raja Seleukus Antiochus III mengalahkan Ptolemeus tahun 198 sebelum Masehi
dan perubahan pemerintahan itu disambut baik oleh sebagian besar penduduk Yahudi. Dengan dukungan Antiochus, perbaikan dilakukan pada bait suci dan sebuah kolam besar, mungkin kolam Bethesda, dibangun. Proyek pembangunan Herodes di Yerusalem pada awal periode kekuasaan Romawi, Yerusalem mengalami perluasan pembangunan dan keindahan besar di bawah kepemimpinan Raja Klein Romawi Herodes Agung pada tahun 37 sampai 4 sebelum Masehi. Kebanggaan tempat itu tentu saja harus diberikan kepada perbaikan bait suci dan Template Mount oleh Herodes, sebuah proyek yang memakan waktu 10 tahun, meskipun para kru masih mengerjakannya selama masa hidup Yesus. Dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 20, sekitar tahun 28 Masehi. Herodes secara khusus memperluas peralatan di sekitar bait suci. Dia menggandakan ukuran area panggung sehingga mencapai ukurannya saat ini, yaitu 36 hektar. Area itu sekarang ditempati oleh bangunan-bangunan Muslim dan disebut Haram Es-Sharif, tempat suci yang mulia. Di sebelah barat laut bait suci, Herodes membangun benteng Antonia yang menjulang tinggi di atas area bait suci. Yerusalem yang Yesus kenal pada dasarnya sama dengan Yerusalem yang dibangun Herodes. Dalam satu kunjungannya ke kota itu, Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Bethesda, di sebelah utara bait suci dekat gerbang domba. Bagian dari kolam ganda yang mungkin dikelilingi oleh 5 tiang beratap, satu di setiap sisi dan satu di tengah, yang memisahkan kedua kolam, telah ditemukan persis di sebelah utara bukit bait suci. Pada kesempatan lain, Yesus menyembuhkan seorang buta yang ia suruh ke kolam Siloam untuk dibasuh. Sebagian besar informasi tentang Yesus di Yerusalem berasal dari minggu terakhir pelayanannya di bumi. Yesus tampaknya menghabiskan malam-malamnya bersama teman-temannya di Betania, 1,5 mil dari Yerusalem. Ia memasuki Yerusalem dengan penuh kemenangan di atas seekor keledai yang ditungganginya di daerah Betfage. Setelah menyeberangi Bukit Zaitun, ia turun ke lembah Kidron diiringi dengan sorak-sorai Hosana. Setelah memasuki Yerusalem, ia melihat-lihat daerah bait suci. Pada hari Senin, ia memasuki area bait suci lagi, dan kali ini ia mengusir para penukar uang yang mungkin beroperasi di serambi kerajaan di sepanjang batas selatan pelantara orang-orang non-Yahudi. Pada hari Selasa, Yesus kembali lagi memasuki kompleks bait suci, dan kemudian pada hari itu ia menghabiskan waktu mengajar para muridnya di Bukit Zaitun. Setelah beristirahat di Betania pada hari Rabu, Yesus mengutus 2 orang muridnya ke kota itu untuk mengamankan sebuah kamar dan menyiapkan makanan sehingga ia dapat merayakan Paskah bersama para muridnya. Terlepas dari kenyataan bahwa bangunan di lokasi tradisional perjamuan terakhir berasal dari periode Perang Salib, setidaknya 1100 tahun setelah peristiwa itu, kemungkinan besar lokasi itu sendiri yang terletak di bagian selatan punggung bukit barat di bagian kota yang makmur, dekat dengan tempat perjamuan itu berlangsung. Kemudian, Yesus dan para murid turun ke Taman Getsemani di kaki barat Bukit Zaitun, dekat lembah Kidron. Di sana, setelah berdoa sebentar, ia ditawan. Malam itu, ia muncul di hadapan Imam Besar Kayafas, Pilatus sang prokurator, dan Herodes Antipas, penguasa Galilea, yang berada di Yerusalem untuk menghadiri perayaan itu. Lokasi pasti dari setiap interogasi tidak diketahui, tetapi kemungkinan besar kediaman Kayafas berada di suatu tempat di bagian selatan atau timur punggungan barat, dan Herodes Antipas mungkin tinggal di istana Hasmonean lama di lereng timur punggungan barat yang menghadap ke bait suci. Meskipun Yesus mungkin muncul di hadapan Pilatus di benteng Antonia, lebih mungkin bahwa sebagai penguasa negara itu, ia tinggal di istana Herodes, dan Yesus diinterogasi, dipermalukan, dan dihukum di sana. Menurut catatan Injil, Yesus dibawa keluar kota, disalibkan, dan dikuburkan di sebuah makam di dekat situs milik Yusuf dari Arimatea. Di Yerusalem saat ini, ada 2 lokasi yang mengklaim terjadinya peristiwa ini. Yang pertama adalah Kalvari Gordon, di sebelah utara gerbang Damaskus saat ini,
dengan makam taman di dekatnya. Meskipun situs ini terletak di luar tembok kota kuno maupun saat ini dan cukup cocok untuk jenis kesalehan tertentu, tidak ada alasan kuat untuk berpikir bahwa ini adalah Kalvari dan atau makamnya. Faktanya, makam itu mungkin berasal dari zaman besi. Dan dengan demikian, tidak akan menjadi makam, di mana belum ada seorang pun yang dimakamkan. Dalam Lukas bab 23 ayat 53. Yang lebih meyakinkan adalah dugaan bahwa gereja makam suci menandai tempat terjadinya peristiwa dramatis ini. Situs yang lebih tradisional ini mungkin berada di luar kota bertembok pada zaman Yesus dan sebenarnya merupakan tempat pemakaman. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada para pengikutnya selama 40 hari dan kemudian di Bukit Zaitun ia naik ke surga. Itulah sejarah Yerusalem dalam Alkitab. Subscribe channel ini dan share pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih.